Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu. Oke, sekarang kita masuk pelajaran tematik yaitu IPS. Kita masih di tema 5, pahlawanku. Sebelum belajar, biasakan dulu baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap untuk belajar? Oke. Mengenal tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Raja Mula Warman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja ini pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mula Warman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanannya yaitu raja yang adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya. Dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Nah, ini peninggalan sejarahnya ya, yaitu berupa yupa. Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Sejarahnya, pada tahun 358 Masehi, Raja di Raja Guru Jaya Singawarman mendirikan Tarumanagara, dan pada masa kejayaan Purnawarman sebagai raja ketiga memegang kendali atas 40 kerajaan kecil. Wilayah kekuasaannya dimulai dari Salakanagara dan Raja Tarapura hingga ke Purwalingga. Sikap kepahlawanannya itu seorang raja yang bijaksana, raja yang selalu memperhatikan rakyatnya dengan membuatkan saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Ini peninggalan sejarahnya yaitu berupa tugu. Raja Kertanegara, Kerajaan Singasari di Jawa Timur. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanannya pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Peninggalan sejarahnya yaitu berupa Candi Singasari. Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera. Raja ini pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikapnya itu jujur, disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil, bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalan sejarahnya itu berupa kedudukan bukit. Majapahit Gajah Mada, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Seorang Mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Sikap kepahlawanannya itu adil dan bijaksana. Pimpinan yang bertanggung jawab menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dan seragam musuh. Peninggalannya itu Prasasti Telaga Batu. Sultan Iskandar Muda atau di Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Sikapnya itu adil dan menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Peninggalannya yaitu Masjid Baitur Rahman. Raden Patah, Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Raja ini sama pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikapnya menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajah. Dan peninggalannya yaitu Masjid Agung Demak. Sultan Babullah, Kerajaan Ternate. Raja pemeluk agama Islam diberi gelar penguasa atas 72 pulau karena beliau berani melakukan persekutuan dengan daerah sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah pasukan Portugis. Sikapnya berani membela kebenaran, jujur, dan juga tegas. Dan peninggalannya yaitu Masjid Kesultanan Ternate. Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno. Tercatat terdapat 3 wangsa dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isana.
Wangsa Sanjaya pemeluk agama Hindu, sedangkan Wangsa Sailendra pemeluk agama Buddha. Sikapnya adil dan bijaksana, tegas dan berani. Peninggalannya yaitu Candi Sewu. Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga. Daerah kekuasaannya meliputi kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Sikapnya jujur, bijaksana, berani menegakkan keadilan. Peninggalannya yaitu Masjid Kota Gede. Adapun peninggalan sejarah yang dijadikan keajaiban dunia. Peninggalan sejarah umat Buddha yaitu Candi Borobudur. Kemudian peninggalan sejarah umat Hindu, Candi Prambanan. Ini adalah peninggalan sejarah yang dijadikan keajaiban dunia. Berikut tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat. Ini adalah Insinyur Soekarno. Ini adalah mengusulkan dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila. Beliau juga salah satu tokoh proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Mohatta. Insinyur Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas. Beliau lebih akrab dipanggil dengan Bung Karno, menjadi tokoh penting, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau merubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Surat-surat yang selalu dituliskan untuk temannya kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 adalah Hari Kartini. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ayahnya seorang Raja Mataram, yaitu Hamengkubuwono III. Ibunya seorang selir kerajaan yang bernama Raden Ayu Mangkarawati. Pangeran Diponegoro adalah salah satu yang tidak senang kepada pihak Belanda karena memiliki sifat selalu merugikan rakyatnya. Pada tahun 1825, terjadilah perang Diponegoro dengan Belanda menggunakan siasat perang gerilya. Perang berakhir pada tanggal 23 Maret 1830. Beliau menyerahkan diri dan menukar dirinya dengan sisa tawanan pasukannya yang masih hidup. Pangeran Diponegoro bersama istrinya dipindahkan ke benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, sekarang ada latihan ya. Kalian buat 3 artikel singkat tentang pahlawan nasional. 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan tidak boleh tokoh pahlawan yang sudah dijelaskan Ibu tadi ya. Sertakan pula foto atau gambar tokoh tersebut. Hasil tugas wajib dikumpulkan untuk penilaian keterampilan tema 5. Bisa berupa file berbentuk Word atau difotokan. Ibu ulang, kalian buat 3 artikel singkat tentang pahlawan nasional, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dikumpulkan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi dari Ibu cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.